Welcome back to my channel Abid Film. Saya ditemani Subhan Hidayat. Hai guys. Di sini teman saya Awing Gobi. Halo guys. Dan di sebelah pojok ada Guntur dan Nurwindo. Oke, saya mau diawali dengan Kak Subhan Hidayat. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Gimana aku tuh sebaliknya? Alhamdulillah juga Apa sehat. gimana apa? Alhamdulillah Ada lagi sehat. Awi gimana? Alhamdulillah sehat. Tapi saya dengar tadi dari orang-orang cenah Guntur dan Nurwindo baru aktif lagi. Oh iya. Kenapa kemana aja tuh Kang? Ya, biasa lagi ada kesibukan yang emang sibuk gitu. Tapi ini baru sekarang. Ya, baru sekarang insya Allah kedepannya juga Guntur dan Nurwindo akan update lagi. Katanya waktu kemarin bilang sama saya, kapan atuh nyieun nonton konten dahar bareng nih urang. Siap. Tunggu tangannya ya. Konten gitu Kita kan. ditunggu-tunggu acan kan ya kabar. Pokoknya buat semuanya jangan lupa subscribe dulu dong. Subscribe, like, comment, dan share ya guys ya. Oke. Biar videonya bisa banyak yang nonton. Pokoknya Channelnya semakin berkembang gitu ya, ya. pokoknya mah kabar ya Abid Film dan Kas Pena Subhan Hidayat dan Nurwindo nyungkeun supportna nya kasadayana, mudah-mudahan channel orang sadayana Biar semakin berkembang. semangatnya orang Biar bikin semangat kontennya. bikin kontennya gitu ya. Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan selalu menghadirkan konten-konten yang menarik bermanfaat gitu guys. Nah, kabar ya Abid Film, saya sekarang lagi di rumahnya Subhan Hidayat dan Guntur dan Nurwindo. Saya dan teman saya silaturahmi ke rumahnya Subhan Hidayat, mau tanya-tanya tentang Subhan Hidayat. Iya nih guys, saya tuh kaget banget ya tadi tuh mereka tiba-tiba datang ke sini. Ngegerebek rumah guys. Nah, makanya nanti tonton di video Abid Film ada Ya. rumah Subhan Hidayat. Nah, tadi pas udah ngobrol-ngobrol, sekarang udah sekalian aja katanya bikin podcast aja ya udah silakan. Ayo mumpung di sini gitu kan. Kita asal dulu sih. Gimana? Mau bertanya gitu kan. Hmm. Sebelum Subhan ke area YouTube gitu kan, apa sih yang dikerjakan sebelum YouTube gitu kan? Bisa dikasih ke subscriber diceritakan lah gitu. Jadi gini guys, sebelum saya nge-YouTube itu sebetulnya Perjuangannya dari awal ya. basic saya tuh sebetulnya di fashion. Jadi saya tuh buka konveksi dari tahun 2001 sampai sekarang guys. Jadi itu tuh kerjaan tetap saya tuh sebetulnya itu ya. Jadi saya tuh berproduksi baju-baju fashion cewek, mulai dari gamis, atasan, tunik, celana, pokoknya bermacam-macam fashion yang lagi tren sekarang saya produksi. Dan sekarang alhamdulillah saya lagi banyak pesanan juga karena mungkin sekarang mau menghadapi bulan puasa mau lebaran ya guys ya. Jadi udah banyak pesanan dan sekarang udah mulai rame produksi gitu Kang Guntur. Jadi kerjaan aku sebetulnya basicnya di situ. Jadi mau ngerintis itu dari dunia fashion gitu ya? Ya itu pertama itu dari tahun 2000-an. Saya dulu belajar desain, bikin pola macam-macam lah. Langsung saya tuh nggak pengalaman kerja di orang. Jadi pas saya nggak kerja saya sekolah, cuma pas dari sekolah langsung saya produksi langsung terjun bisnis sendiri gitu. Jadi nggak bisnis sendiri, jadi langsung praktek sendiri, langsung buka usaha sendiri gitu. Berarti Subhan langsung ke dunia desainer lah. Masuk desainer kan bikin pola sendiri. Iya gitu. Hebat. Kabar ya sadayana kumaha ini Subhan Hidayat teh tingali awalna dina bisnisnya dan desainer tingali fashion tingali tuh Sekarang ngerabat ke YouTube ya? ngeramat ke YouTube. Kok bisa ya? Bisa Ya. YouTube jalan. Sekarang bikin produksi kan tadi mau produksi ya. Udah jalan juga. Jadi gini sebetulnya, saya tuh kemarin tuh kan tahu sendiri lah kemarin ada Indonesia tuh kena COVID-19 ya, jadi intinya ekonomi kita lagi agak sedikit menurun. Jadi kemarin tuh, jadi gini, saya tuh mikir kalau misalnya bisnis pakaian tuh kan intinya biasanya kan tiap tahun tuh kita namanya usaha tuh naik turun pasti selalu ada ya. Cuman kemarin kita tuh turunnya agak lumayan drastis karena situasi seperti ini. Nah, jadi saya tuh mikir gimana caranya saya bisa dapat income tambahan, income lagi selain di fashion gitu. Saya mikir kayaknya YouTube tuh lebih cocok karena kalau YouTube tuh kita kalau kemarin tuh kan kita mau keluar serba salah, nggak boleh banyak lockdown PPKM. Jadi kita banyaknya di rumah kan. Nah di rumah jadi daripada diam di rumah saya tuh nggak ngapa-ngapain kan bete bosen kan. Gimana caranya supaya saya tuh diam di rumah tapi menghasilkan uang, ada income tambahan. Ya udah dari situ saya mikir gimana kalau nge YouTube
Nah akhirnya saya punya kepikiran ke situ, Guntur. Ya udahlah, saya nyoba nge-YouTube. Sebetulnya sebelum itu udah main YouTube, cuman belum fokus ya, gitu, belum fokus. Jadi saya gitu ya, masih berjalan ya gitu, udah berjalan, cuman belum fokus kayak sekarang gitu kan. Kalau dulu masih belum ada perubahan gitu dari belum, nah. karena kerasa emang sih kalau misalkan nge-YouTube itu perjuangan tuh keras, harus support ekstra guys. Tapi saya lihat di konten-kontennya Subhan Hidayat, lihat dari awal tuh musik kopar kan, terus ada yang aslinya juga ya, musik ciptaan Subhan sendiri. Terus dari sekarang saya lihat kok seringnya nge-vlog gitu kan. Itu gimana ceritanya? Nah gini ceritanya guys, gini. Sebetulnya pas pertama saya bikin konten tuh, saya tuh tentunya di musik. Jadi dulu sebelum saya punya karya, saya tuh ngaper dulu. Nah kalau itu kan waktu pas saya buka YouTube tuh saya belum mengerti tentang per-YouTuban. Jadi saya seringnya ngaper. Tapi maksud saya ngaper itu bukan saya mengcover untuk apa, jadi untuk mengembangkan channel. Itu bang maksudnya gitu. Untuk mengembangkan channel supaya kalau misalkan kita nyanyi cover, otomatis kan itu lagunya udah terkenal kan, udah terkenal, jadi kita cepet naiknya gitu guys, karena si lagunya udah terkenal. Nah gitu. Apa lagi bumi-buminya Ya, gitu. yang Aisyah ya. Ya, pas alhamdulillah kemarin pas Aisyah pas lagi bumi-buminya saya cover. Di situ saya 2 hari, 3 hari, ke 4 hari mau 10.000 guys, aduh. Dan di situ alhamdulillah sampai pun naik sampai 2.500 dari lagu Aisyah. Itu juga baru pemula ya. Itu baru pemula karena Saking mungkin bangganya, saking senangnya ya. Ya pasti senang, otomatis lah senang Pak. Kita baru mulai, pas saya nyanyi lagu Aisyah, saya langsung naik. Mantap. Masa 4 hari 10.000 dan 2.500 subscribe, coba bayangin. Mantap. Kalian pasti kalau misalkan YouTuber pasti ngalamin gimana susah payahnya nyari subscribe dan jam tayang. Dan di situ alhamdulillah saya baru naik. Tadinya nggak pede sebetulnya Pak, kalau misalkan nyanyi, aduh saya umur segini terus nyanyi, sedangkan di luaran tuh banyak artis muda, cakep-cakep, cantik, cakep-cakep, masa saya seumur gini mau jadi. Tapi ya saya mah ada yang senang dari karya Subhan Hidayat yang lagunya Seorang Ibu sebenarnya. Oh iya, itu lagu Seorang Ibu tuh lagu karya pertama kan ciptaan Subhan Hidayat. Iya. Itu kenapa bisa nyiptain judulnya itu Seorang Ibu? Jadi gini ceritanya, nah setelah cover, jadi saya tuh, aduh kalau cover, terus-terusan cover, saya kena copyright. Terus nanti kalau misalnya udah dapat penghasilan, nanti kan hasilnya dijual gitu. Jadi saya tuh nekat gimana bikin karya sebisa saya. Ini baru pertama ya? Baru pertama, dan saya tuh tidak masalah lah gimana tentang pendapat kalian semua, mau bagus mau jelek terserah gitu kan. Yang penting saya pede dan saya punya karya gitu kan. Kalau karya itulah istilahnya sepanjang masa dikenang. Oh ini lagu ini ciptaannya Subhan. Soalnya saya sering dengar situ karya Seorang Ibu itu enak didengar gitu. Jadi kebawa keperasaan ya, gitu. Jadi gitu. saya juga gini nyari konten tuh dulu pas lagu Seorang Ibu tuh lagu apa ya kalau misalkan saya berkarya. Itu ceritanya tentang apa sih Seorang Ibu teh? Jadi ya gini Bang. Jadi dulu tuh gini, saya tuh mikir gimana bikin konten supaya si konten itu panjang sepanjang masa dilihat sama orang. Makanya saya tuh kalau misalkan saya lebih cocok kayaknya perjuangan seorang ibu. Perjuangan seorang ibu sampai kapanpun tidak akan terlupakan. Ya, benar kan itu ya? Makanya saya pas dengar tuh, aduh kebawa perasaan, enak gitu ini. Udah dari musiknya, dari syairnya tuh bener-bener saya juga pas. Jadi mengingatkan saya dari isi lagu itu. Kalau misalkan meresapi lagu itu kadang-kadang sampai nangis karena saking sedihnya dari isinya tuh menyentuh guys. Jadi perjuangan seorang ibu tuh gini. Saya tuh menceritakan perjuangan seorang ibu selama mengandung anaknya 9 bulan. Ya repotnya 9 bulan mengandung anaknya. Udah sakit, pinggang, muntah-muntah, nggak bisa makan, pokoknya sampai melahirkan. Jadi payah seorang ibu tuh kayak gimana? Benar ya. Jadi kalau saya mau agak beda nanya. Akan bisa nyanyi itu emang belajar nyanyi apa emang otodidak sendiri gitu? Kalau misalkan nyanyi saya otodidak. Jadi sebetulnya gini, dulu saya basicnya kiroat juga. Saya bisa kiroat kan. Jadi dulu gini, saya tuh kiroat dulu sering lomba ke sana kemari sampai. Berarti pinter ngaji nanya, mana ya? Kalau pinter enggak, masih belajar tapi bisa gitu guys. Pinter berarti pernah masak. Ya emang saya jadi pernah pesantren karena kakak saya yang di Sumedang buka pesantren. Oh mantap. Buka pesantren namanya pesantren
Miftahul Hasanah. Miftahul Hasanah di Tanjung Sari Sumedang. Iya. Jadi saya dulu pas kecil tinggal sama kakak, jadi saya tinggal di pesantren dan alhamdulillah wah saya tuh kiai terbesar se-Jawa Barat gitu. Alhamdulillah. Jadi dulu saya tuh jago kiroat, cuman saya tuh nggak mungkin saya suka nyanyi. Berarti gitu kan. saya Sambung ini turunan orang baik ya. Orang baik tapi nggak baik lah. Ya Jadi dari sana langsung dari sana, disambungin ke nyanyi gitu. Jadi sebetulnya gini, dulu tuh suka nyanyi, cuman kalau dulu nggak tersalurkan karena dulu saya tinggal sama Uwa, jadi Uwa pinginnya saya tuh tinggal di pesantren jadi Pak Ustadz. Cuma saya kemarin, aduh saya takut jadi gimana ya, bukan nggak ada cita-cita, cuman kayak gimana gitu. Mungkin belum, Ya, tapi nggak tahu belum. lah ke depannya kan. Ya, gitu ya. Terus dulu tuh saya tuh pernah oh iya, dulu tuh saya pas pertama ke Bandung, jadi saya tuh dulu tuh mau ke Bandung, saya mau nah itu luas ya ampun tuh kaget kaget tuh gak iklan kirain kucing gas iklan. Jadi dulu saya tuh ke Bandung mau istilahnya mau nyanyi terus dulu kalau dulu sih panggung dulu di Bandung. Nah, memang saya dari dulu juga menyimak Subhan Hidayat sebelum Subhan Hidayat muncul dari YouTube gitu. Saya ada sedikit informasi yang namanya Subhan Hidayat itu pernah main panggung ke panggung Ya kan, gitu. Nah, dulu tuh saya tuh ke Bandung dan saya tuh kenal sama musisi-musisi Bandung, penyanyi Bandung, dan akhirnya saya dulu nyanyi panggung ke panggung dan sampai di situ saya ketemu sama Endang Kurnia. Tahu Endang Kurnia kan yang Ya, pencipta lagunya Indul dari kita dan Alam kan, Ya. Wah Dukun. Nah itu Tapi sih saya lihat dari videonya Subhan ada yang masuk TPRI ya. ya seperti itu. Nah dulu tuh saya tuh Tapi waktu di sana TPRI kontes apa gimana? kalau itu acara aja, jadi Acara acara aja. jadi gitulah di tempat sore ya kalau. Iya, iya. Nah dulu tuh saya tuh kenal sama Endang Kurnia pas lagi Inul boomingnya Inul lagu Goyang Inul. Nah langsung kan Alam kan, langsung Alam Bah Dukun. Nah sama Endang Kurnia tuh saya tadinya mau ditaikin kan, cuman pas saya udah ketemu sama Endang Kurnia, sudah mau proses rekaman, cuman karena saya dulunya tinggal sama Uwa di pesantren, saya minta izin ke Uwa dulu ke pesantren. Sama kan diizinin gak masuk. Jadi malah dimarahin. Oh, berarti- Masa kamu tuh tukang kiroat katanya. Saudara kamu itu jago kiroat tuh pialanya semuanya. Jadi inti nama- juara kiroat, masa kamu jadi penyanyi gitu tadinya Jadi gitu. inti Akhirnya- nama ke sejalurnya. Ya gitu. Jadi Pada tidak- alamanya ayeuna ngaranna bagian kesuksesan kan bedanya. Ya. Orang teh kan setiap manusia tuh pasti ada bagian-bagiannya kan, sakumaha sakeluarga tapi beda-beda kesuksesannya kan. Nah, dari situ saya tuh sempat putus asa gitu. Jadi udah saya Mungkin kan perjalanannya seperti itu dulu. Ya nggak mau nyanyi lagi kata gue terus Wah juga nggak ngizinin saya nyanyi. Akhirnya di situ berhenti. Saya mikir gimana kalau saya nggak nyanyi nyanyi lagi, tapi saya punya kegiatan. Akhirnya saya sekolah desain, langsung saya udah beres sekolah langsung Tapi- usaha sendiri gitu. Tapi Jadi karena jalannya seperti itu dulu, tapi alhamdulillah sekarang balik lagi ke Siga. penyaluran Bakat lagi ya. pakai pendama gitu. Alhamdulillah. Kan udah lama kan Asuban nggak upload tentang musik kan, lagu-lagu bikin sendiri kan. Ya, Alhamdulillah. Saya udah ada 9 karya guys, dan sekarang lagi proses 2 karya. Rencana 2 lagu, yang satu lagu bocoran aja, yang satu lagunya dicoba dulu, dan yang satu lagi Ibu Dokter. Tunggu single terbaru dari Subhan Hidayat. Ibu Dokter 2 ya, lagu. upload-nya Bisa, coy. tinggal bikin video klip guys. Tunggu aja ya guys ya. Bocoran kapan? Hah? Bocorannya kapan? Rencana Rencananya secepatnya. Kemarin sih saya tertunda karena PPKM, Nah. serba terbatas. Kita ngapa-ngapain juga susah. Jadi mau kemana-mana, mau bikin video klip, mau ke tempat ini pada ditutup. Jadi saya berhenti dulu. Nah nanti kalau udah normal kembali, saya akan bangkit kembali berkarya. coba nyanyikan atau Ibu Dokter teh kumaha? Ibu dokter, tolong periksa hatiku. Sedikit aja guys, nanti tunggu di single terbaru dari Subhan Hidayat. Itu nyanyinya sendiri. Kalau yang Ibu Dokter. Kalau yang Ibu Dokter saya trio sama kawan-kawanku, ada Ajmal dari Cimahi dan ada Goni dari Soreang, Namun dan dicoba kalau lagi. yang dicoba lagi saya single solo sendiri gitu, solo sendiri. Nah. Dicoba dulu. Asik. Nah, pokoknya mantap aja. Jadi gini Jeng, mungkin buat planning kedepannya Subhan mau ngerilis lagu itu mungkin ya.
Kalau itu udah beres rekaman, udah beres take vokal, udah mixing, udah apa, Ya, tinggal klip. Oh. Tinggal Nah, klip. sebentar lagi Geng di, Iya, tinggal klip di gitu. channel Subhan Di Hidayat. channelnya Subhan Hidayat Mantap. gitu guys. 2 lagu langsung dicoba dulu sama ibu. Tapi saya mah pengen dengernya itu lagu yang seorang ibu, soalnya saya mah karena menyentuh banget. Karena apa? Mungkin itu kan isi videonya itu kan perjuangan ibu ya, tentang ibu ya, perjuangan ibu ke seorang anak gitu kan ya. Ya. Ya, dia perjuangan seorang ibu mengandung 9 bulan dalam kandung apa? Ya, tapi itu motivasi juga buat anak-anak sekarang gitu ya, khususnya saya juga ya. Iya. Gitu. Karena benar-benar seorang ibu tuh Hebat lah. memperjuangkan Hebat. anaknya sendiri. Perjuangan seorang ibu tidak akan tergantikan. Tah, Jadi eta. kalian cek tuh orang Sunda lama harus gitu, bener-bener. erek kolot gelo, rek bodoh, rek kumaha tetep eta kolot urang. Ah, Berarti urang kudu dihormat. menghormati. Menghormati. Jagalah pembicaraan, jagalah mulut kalian, jangan sampai ibu kalian tuh sakit hati. Aduh, Warna- saya merinding langsung. Pokoknya mah doa ibu nah, nu nomor hiji mah doa ibunya nu jaraknya. Iya. Gitu. Mata urang erek nanaon oge kudu ngadoakeun. Surga maksudnya surga ada tambah ke ibu kayak. Jadi Iya. hati-hati jagalah perasaan ibu kalian. Jadi gini mungkin Geng, satu ibu bisa memberi makan anak 10 pun bisa. Iya. Tapi 10 anak belum tentu bisa Belum tentu. ngasih makan dan Nah. urus anak. Nah. Jadi di sana kita Tah, bareng-bareng lah sayang kepada ibu gitu ya. Nah, Jangan jadi itu harus kan wajib, kan? isi dari video itu ya bikin motivasi buat anak-anak sekarang dan saya juga ya, buat saya untuk lebih baik lah, lebih menghormati gitu ya kepada orang tua. Coba nyanyiin sedikit aja, nggak apa-apa lah. Mengingat Kalau aku tuh kalau nyanyi itu tuh Apa? nggak kuat. nggak apa-apa sedikit aja gitu. Pengen denger, Rapnya aja. Yuk. Sedikit aja. Suka ini apa? Suka nangis tiba-tiba Nggak kan. apa-apa. Nggak apa-apa sedikit atuh. Soalnya gini, saya juga kan saya kan lagi bikin lagu juga tentang ibu juga gitu. Cuma Cuman iya katanya apa ini ya mau bikin single juga ya Pak ya? ya bikin single tentang ibu, cuman belum masih proses. Emang udah jadi, cuman ada yang kurang lah, kurang baik lah itu dari bikin musiknya. Makanya mau dirubah dulu, belum selesai karena sibuk gitu, belum dikerjakan. Nanti kalau udah beres langsung video klip langsung diupload gitu. Tapi diuploadnya nanti di Abit Film juga ada, terus di channelnya DMK juga ada gitu. Ini kan di YouTube udah berapa tahun lah? Kalau sebetulnya di YouTube saya baru mau ke 2 tahun sekarang. Dan monet tuh saya perjuangan 7 bulan dan alhamdulillah bisa langsung monet. Ya sekarang gue dapat penghasilan dari YouTube. Alhamdulillah. Sukacita selama 2 tahun nge-YouTube apa gitu tah. Ada kan sedihnya, senangnya gitu kan. Kadang-kadang kita down gitu kan, gimana jeung kieu wae gitu kan. Ya. Pasti ada kan. Banyak tuh kan banyak. Sempet mau drop Ya, lah. drop sempat. Jadi Suka-dukanya. kalau sukanya ya kita tuh bisa kumpul-kumpul bareng kru-kru ya di antaranya kayak Abi Film, Aguntur apa ya di belakang layar tuh dia pengorbanannya tuh wah ya pokoknya mantap pokoknya buat Subhan Hidayat dan kita bisa ngumpul-ngumpul itu sukanya di situ. Sukanya. Kita bisa ngumpul-ngumpul Ya. bareng, bisa bercanda bareng, dan dukanya tuh ya namanya perjuangan tuh bener-bener berat karena kita tuh siang malam harus bikin konten, kadang pergi jam segini pulang kadang subuh saya rekaman kadang-kadang pulang jam 4 jam 5 subuh enggak sampai segitunya Begadang bikin juga, bergadang perjuangan. nah itu perjuangan dan perjuangan yang paling utama yang paling berat Berarti- itu jam tayang sama sabtu Berarti nggak paling mudah ya susah itu kita bikin karya YouTube tuh yang mau bikin konten apapun juga itu mau bentuk channel YouTube juga itu prosesnya proses nggak perjuangan semudah itu. nggak semudah yang kalian bayangkan, tidak semudah membalikan telapak tangan Ya. guys. Jadi Jadi semuanya harus ada perlu pengorbanan dulu, pengorbanan dan perjuangan. Iya. Jadi kalau misalkan kita update, kita berjuang terus, kalau kita maksimal Jadi untuk berjuang, motivasi insya Allah motivasi Sukses buat YouTube pemula jangan sampai menyerah. Nah, Harus itu. kuat, terus berkarya. dan Ya. insya Allah kalau misalkan kita update terus dan terus misalkan kita jadi konsisten di YouTube,
perjuangan kita tidak bakalan sia-sia gitu guys. Jadi tetap berjuang, jangan pantang menyerah, dan insya Allah kalau misalkan sudah ada waktunya kalian bisa sukses. Mantap Baraya. Iya. Subhan Hidayat. Yang bikin musik siapa? Boleh dipromosikan di sini? Itu terima kasih banyak buat Apahmi nih guys nih. Dia tuh seorang musisi muda dari Soreang. Mantap. Dia yang bikin semuanya lagu-lagu saya yang aransemen. Pokoknya saya berjuang sama dia, dan pokoknya jangan lupa juga subscribe juga channelnya Fahmi Official guys. Nah itu seorang musisi muda dari Soreang. Terus sekarang alhamdulillah dia juga lagi sibuk kerja, dan alhamdulillah kerja itu sekarang lagi diangkat jabatan guys. Lagi sibuk-sibuknya. Saya mau bikin single juga, diproduksi nanti sama Abang juga ya? Iya, sama. Itu cuman Kak dianya lagi sibuk, jadi nggak sempet dikerjakan dulu. Gitu. Abang Mi iraha pada berkarya deui. Tapi yang paling utama kerja dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah ada waktu luang kita berkarya lagi, bangkit lagi. Karena sayang tuh channelnya tuh udah banyak yang nonton guys tuh. Pokoknya jangan lupa ya subscribe Fahmi Official ya. Fahmi apa ya? Fahmi apa Official. Baraya Sadayana, alhamdulillah yang namanya Subhan Hidayat sudah sukses, ternyata udah punya bisnis sendiri, jadi designer fashion juga udah lama gitu kan. Dari YouTube juga sudah berkembang gitu kan, alhamdulillah ya. Bukan perjuangan. Tinggal cari jodohnya yang belum. Silakan yang mau Tadi udah sebutin kriteria. Udah di video sebelumnya ya. Nanti ada di vlognya Abid Film. Vlognya Abid Film pokoknya jangan lupa ya subscribe, like, comment, dan share. Gini kan, kalau channel saya dan channelnya Guntur dan Nurwinto mungkin kan masih berjalan ya, masih proses, belum berkembang lebih baik gitu ya. Nggak kayak Subhan Hidayat sudah berkembangnya lumayan lah gitu kan ya. Nah tuh mudah-mudahan minta supportnya dan bantuannya tuh mungkin saya cepat biar cepet-cepet berkembang ya. Amin. Mudah-mudahan gitu bisa. Pokoknya buat semuanya yang belum subscribe silakan bantu subscribe, tombolnya tuh loncengnya nyalain juga, jadi biar kita share video baru tuh ada notifikasi ke kalian semua guys. Tonton video-video kita ya, jadi biar semakin berkembang. Kira tuh kan Guntur tadi mau konten sama Abid, mau konten cara makan, terus Subhan Hidayat mau konten mau makan juga, jalan-jalan kapan atuh gitu ngajak saya. Ya nanti lah Pak, tunggu waktu ya. Next time video. Next time pokoknya tunggu waktu yang tepat ya. Karena sekarang itu Pak bukan apa-apa. Saya tuh malah kemana-mana tahu sendiri cuaca seperti sekarang itu kayak gimana. Dari pagi sampai malam hujan terus, boro-boro kita mau keluar pindah tidur. Emang benar. Kemarin saya kan bikin vlog jalan-jalan ke alun-alun Bandung sama Awing ya. Kirain kan tadi mah nggak hujan ya, kering gitu kan. Pas di perjalanan hujan. Aduh, jadi nggak sempet bikin yang shoot video, nggak sempet. Kemarin kan gitu. kita juga udah rencana sama Abah Habib kita mau pada camping terus kita mau camping, tapi sekarang nggak jadi. Kenapa ya? Karena hujan, situasinya kayak gini. Satu situasi karena hujan, kedua anak-anaknya ya, teman-temannya pada sibuk juga gitu kan ya. Nggak ada yang kan, ada yang nyantainya cuma 5 orang gitu kan, jadi yang lainnya pada sibuk. Jadi keinginan mah pengen ada semua gitu ya, kumpul semua gitu. Jadi enak, biar silaturahminya enak, kumpul ketemu yang udah lama nggak ketemu gitu kan. Sekarang ini kata-kata motivasi dari kita semua apa? Dari Subhan dulu, kata-kata motivasi buat subscriber atau buat teman-teman yang belum aktif lagi kan banyak kan? Pokoknya maksudnya motivasi buat gitu. Ya buat maju ke depan lah. Pokoknya ya kalau motivasi mah. Saya juga butuh motivasi dong. Kalau Belum berkembang saya. Iya, tapi kan dari motivasi. Gini guys, kalau YouTuber pemula tuh emang kita tuh susah tuh istilahnya kejar dan tayang, perjuangan kita berat karena saingan YouTube
YouTuber tuh banyak banget. Jadi di sedunia ini YouTuber tuh jutaan. Tahu nggak? Saya sendiri dibilang di sini tuh sukses, tapi dibilang dunia saya peringkat ke 3 juta guys. Jadi buat semua jangan pantang menyerah. Jadi insya Allah kalau kita berusaha terus bakalan sukses. Dan yang penting kita update terus jangan sampai berhenti. Dan kalau udah ada waktunya, insya Allah kita akan ketemu guys, akan ketemu jalan yang tepat gitu guys. Dan kalau YouTube tuh kita cocok banget buat para pengangguran nih guys. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak punya kerja, berarti saya tuh pengangguran. Buat yang pengangguran tuh cocok banget ke YouTube guys, karena YouTube tuh kerjaannya kita bikin nge-vlog jalan-jalan tapi bisa menghasilkan uang. Jadi tapi itu anggar rumah yang modal jalan-jalan asup ke wisata anggar mayar jajan bayar. Jadi kalau masalah enggak bagi. Kalau masalah konten tuh ada bervariasi. Kita mau bikin kontennya kayak gimana? Mau konten yang bayarnya lumayan, kontennya bagus, atau yang sederhana tapi kita bisa. Namanya kreator apa coba? Kreator harus kreatif dong. Ya benar. Kreator tuh harus kreatif. Video biasa saja, video sehari-hari saja bisa jadi duit. Asalkan kitanya kreatif. Yang penting tuh kreatif. Jangan salah ya. Konten nggak semuanya modal gede ya. Jadi kalau udah di monet, istilahnya makan bakso aja jadi asalkan bisa kreatif ya. Yang penting kreatif. Makanya YouTube itu mencari orang yang benar-benar konsep saya ini podcast seperti ini di tempatnya di rumah malahan. Tapi bisa jadi video kan, nah seperti itu. Jadi seperti ini, kita video hujan lagi hujan turun. Terus misalnya kita main di judul semacam dunia menangis apa. Jadi itu juga udah bisa jadi konten. Kadang kita bikin bakso, makan bakso, gunting kuku aja asal kita bagus ininya bisa jadi konten. Jadi jangan pantang menyerah, jangan biaya konten tuh mahal, jangan ke situ. Jadi kita harus kreatif. Kalau kita nggak ada modal, kita kreatif bikin video seadanya, tapi kita harus pintar, harus kreatif. Gimana caranya supaya ini jadi video gitu, jadi video menarik gitu. Nggak usah kita jauh-jauh ke mana. Di rumah aja bisa jadi konten gitu guys. Kalau dari saya mah jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan YouTube ini adalah warisan digital. Jadi kita tuh pegawai negeri bukan, nggak punya pensiunan. Jadi kalau YouTube tuh selama video kita ditonton sama banyak orang sampai kita pas nanti tua, jadi kita tuh bisa menghasilkan tiap bulan dari situ. Dan kita kalau misalkan suatu saat, tapi amitnya kalau maunya panjang umur, meninggal, kita juga si YouTube ini bisa diwariskan sama anak kita atau siapa juga gitulah gitu. Jadi pokoknya baraya kasadayana, kanggo baraya sadayana, baraya abid, baraya guntur fansna Subhan Hidayat, nyungkeun supportna kanggo abid sadayana nya, mudah-mudahan abis semangat ngadambal konten-kontenna karya-karyana dina channelna Abi, channelna Subhan, channelna Guntur. Pokoknya mah terus support terus. Yang penting saya berempat gitu semangat bikin kontennya menghibur kalian semua. Pokoknya mudah-mudahan di isi video ini saya bersilaturahmi kepada Subhan Hidayat bersama Guntur dan Nurwino dan Awi Ngobi, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil positifnya ya. Betul. Pokoknya dari video saya, dari video Abid Film, sekian dari sini aja ya ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan. Dan sebelumnya saya juga mau kasih motivasi ke Abah, ke Guntur, pokoknya jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kita mau bikin konten sebisa mungkin kalau digital kayak semacam inilah kita di rumah di sini tapi bisa jadi konten itu tanpa biaya guys. Tanpa biaya, jadi kita harus kreatif. Terima kasih. Pokoknya saling support ya. Support ya. Tetap konten yang positif, jangan pernah menghina orang lain, apalagi mengangkat cerita-cerita aib-aib orang itu nggak baik lagi. Jadi yang
positif, bermanfaat. Ya, betul Oke, nggak? cukup Oke. sekian di sini Dan video saya ya. Next video selanjutnya di channelnya Abid Film. Oke, bye bye. Sampurasun. Assalamualaikum.